Bang Haris Azhar. Selamat malam Bang Haris Azhar. Malam. Ini praktisi yang juga berperkara hukum Bang Haris Azhar. Terima kasih Bang Haris Azhar. Mencoba berbagai angle. Wah, mencoba berbagai angle. Kita langsung ke Ibu Irma Suryani. Pernyataan Rocky Gerung, Ibu Irma Suryani. Awalnya dituding menghina Presiden Joko Widodo, tapi sepertinya karena dari Presiden menepis hal itu, dengan kata lain tidak mau memanjangkan dua diksi BJG dan TLL. Ini kami kasih singkatan, Bu Irma. Tapi yang sekarang ada beberapa pernyataan dari Rocky Gerung yang dianggap adalah berita bohong. Anda melihatnya seperti apa, Bu Irma? Yang pertama, orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Dan seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik, bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Saya ini tukang kritisi. Haris tahu betul saya tuh. Di DPR siapa yang nggak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa? Kalau itu salah, saya bilang salah. Kemarin aja undang-undang kesehatan begitu diundangkan, kami dari fraksi Partai Nasdem kami setuju dengan catatan. Apa yang tidak kami setujui? Yang namanya mandatory spending. Kami tetap fair. Kami tetap melakukan control system yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma, kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Iya. Tapi kan udah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa, karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma, klarifikasi permintaan maaf atas kegaduhan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah diterima? Betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik nggak pantas dia melakukan itu. Ya harusnya dalam kontestasi politik kita hari ini, yang harusnya kita sambut dengan riang gembira. Soal siapapun presiden nanti yang terpilih,
ya kita dukung sama-sama dong. Kita harus fair, berikan diskursus yang baik itu kepada publik. Permintaan maaf tidak cukup ya, Mbak Irma? Iya, bukan malah selalu nggak fair juga ketika misalnya dia bilang bahwa dia melakukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Justru itu kedunguan dia untuk memecah belah bangsa Indonesia ini. Nggak pantas orang ini jadi akademisi. Substansi yang bagian mana Mbak Irma yang menurut Mbak Irma sudah membuat keonaran, sudah memberikan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat? Bagian substansi yang mana? Karena Nih, yang melaporkan ya. juga beragam ini, Mbak Irma. Saya bacain. Ada 8, saya baca yang disebutkan oleh Mbak Retno Marsudi ya, Menlu. Bahwa berikut 8 kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Ada 8 loh di sini. Ya, bisa dibaca di media. Nggak ada satupun kok yang merugikan Indonesia. Apa? Contoh, protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok. Bagus dong. Kita ekspor kok. Kemudian protokol persyaratan psikosanitari untuk ekspor ya dari Indonesia ke Tiongkok. Apa yang mau dikritisi? Apa yang mau dibilang itu tolol, bajingan tolol apa? Mulut dia itu aja yang tolol, bodoh itu mulutnya dia. Justru ini yang membuat masyarakat Indonesia jadi buruk di mata dunia karena orang ini. Jadi kalau dia ditangkap hari ini menurut saya itu pantas. Oke, menurut Mbak Irma, Mbak Irma adalah itu pantas. Saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry, betulkah kemudian ini juga pantas berbagai pasal yang tadi sudah didalami oleh Barreskrim menjerat Rocky Gerung dengan berbagai pasal, mulai dari pasal penyebaran berita hoax hingga kemudian Undang-Undang ITE? Ya, pertama terima kasih perspektif yang disampaikan Uni Irma yang menyebutkan bahwa tidak patut mengajar, tidak sesuai adab. Dalam konteks ini berarti memang apa yang disampaikan. Posisi Mike boleh lebih dekat? Ya, dalam arti apa yang disampaikan Bang Rocky lebih ke persoalan etik. Masing-masing orang akan berbeda cara melihat etik. Oleh karena itu, karena ini saya pikir bukan lagi persoalan hukum. Kalau kita lihat konteks pasal-pasal yang dikenakan ke Bang Rocky, kan ada tahapan-tahapannya ya. Pertama mau dikenakan delik penghinaan terhadap presiden. Karena delik aduan tidak mungkin presiden datang sendiri. Apalagi kemudian serangannya itu berkaitan dengan kebijakan presiden gitu ya. Tidak jadi. Lalu dicarikan delik lain pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan, yaitu unsur yang berkaitan dengan SARA ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu tiba-tiba pasal itu kemudian dicabut ya, dicari yang lain. Dan kebetulan sama dengan beliau berdua pasal yang mau dikenakan, pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146 yang berkaitan dengan KUHP lama mau diubah ya. Saya dengan kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, Ya sabar. nggak bisa juga Sabar. dikatakan sama dengan bangsa ganda Senegolan dengan Pasalnya sama. Nggak sama. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa yang tuntaskan dulu? dimaksudkan? Ibu Irma Bung Ferry. ditahan dulu. dari Dituntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang Ah. ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Ya kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJG TLL. Begini Ya. Pak, Ya kan? begini Adinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa pasal penjara. apapun. Nah,